Baik, semuanya bisa dengar suara Anda nggak? Terdengar, Ustaz. Baik. Insya Allah saya udah screen sharing. Semuanya bisa lihat nggak PDF-nya? Saat ini saya lagi screen sharing. Semuanya bisa lihat? Terlihat, Ustaz. Baik, Absyir. Baik, barakallahu fiik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Insyaallah malam ini kita benar-benar mulai dari pelajaran akidah yang minggu kemarin atau 2 minggu lalu kita cuman ada introduction, ya cuman mengenal tauhid atau artinya. Tapi insya Allah hari malam ini saya akan menjelaskan dari awal dan bismillah taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah azza wa jalla berkahi dalam waktunya kita semua, amin. Dan sebelumnya kami mulai, ada beberapa nasihat yang saya dengar dari para ulama, ya. Yang awal, yang pertama, kalau kita menuntut ilmu, yang kita harus menjaga niatnya, ya. Jadi kita harus lihat, ya, niatnya kita bagaimana dan harus jangan ikhlas. Jangan menuntut ilmu karena dunia. Jangan menuntut ilmu karena kita ingin menghasil dunianya. Jangan menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu kita juga punya atau harus punya ikhlas dan niat yang baik. Baik, kita lihat qala Ibn Abi Uzal Hanafi, yang pertama yang kita harus mengetahui atau kita harus belajar adalah tauhid, ya, adalah tauhid. Jadi karena itu adalah yang jalan pertama. Karena tanpa tauhid kita walaupun kita beribadah, walaupun kita sholat 5 waktu, walaupun kita lakukan ibadah apa saja, tapi kalau tauhidnya nggak ada, dan semua ibadahnya akan gagal. Semua ibadahnya hancur. Seperti api yang makan kayunya. Jadi semua amalan-amalan kalau ada syirik tauhid, dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, semua amal-amal yang kita lakukan akan hilang, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Ya, jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, kita utus Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya untuk menyampaikan atau pelajari. Mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Maka tidakkah kamu bertakwa kepadanya? Bertakwa kepada apakah kamu gak takut sama Allah Azza wa Jalla atau kita, atau apakah kamu gak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ajaran yang pertama. Jadi di dalam ayat ini dari Nuh alaihissalam. Kenapa dari Nuh alaihissalam? Karena Nuh alaihissalam adalah rasulan dan nabiyan. Nah, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, ya, minggu kemarin saya udah jelasin. Kalau nabi adalah ikuti syariat yang sebelumnya. Jadi kalau ada nabi yang meninggal dunia, nabi setelah nabi yang udah meninggal, lanjutin syariat yang sebelumnya. Tapi kalau rasul, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru. Jadi kenapa Nuh alaihissalam? Kenapa? Karena syiriknya mulai dari zaman Nuh alaihissalam. Dari zaman Nuh alaihissalam. Baik. Jadi itu sebabnya Allah Azza wa Jalla utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik. Terus
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Jadi siapa yang takut sama Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang punya ilmu, hamba-hamba yang punya ilmu. Jadi hamba Allah Azza wa Jalla yang punya ilmu, mereka benar-benar takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka jauhi dari syiriknya. Itu kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua muslim. Jadi ini wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Bukan menuntut dunia, bukan talabut dunia, tapi kita harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa tahu halalnya yang mana, jalan yang benar mana, dan jalan yang salah di mana, dan jalan yang buruk di mana. Dan kita bisa bedakan halal dan haram. Sekarang coba lihat, semua orang di dunia ini ya pasti ingin duniawi ya. Tapi coba lihat, orang yang paling kaya sekarang adalah orang etis. Dia paling kaya nomor satu. Hartanya sampai berapa tahun. Kalau dia nggak kerja, hartanya nggak habis. Uangnya nggak habis. Tapi orang etis. Nah, artinya apa? Harta atau dunia, muslim maupun kafir, semuanya dapat. Tapi ilmu adalah sesuatu yang paling indah. Dan Allah tidak kasih ilmunya ke siapapun kecuali orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kalau kita lagi menuntut ilmu, kita harus sabar. Kita harus semangat. Kita harus kerja keras. Karena dapat ilmunya itu tidak mudah. Tapi kita harus jalanin. Kita harus semangat. Wa qala subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaikin derajatnya tentang ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin naik derajatnya. Dan ada misalnya coba dari Nabi SAW. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla utus Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah mereka tidak dapat ujian? Dapat. Dan ujian mereka lebih berat. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin." Allah Azza wa Jalla pasti kasih ujian dalam ketakutan, kelaparan, dalam kekurangan harta-hartanya, dalam kematian dan dalam kurangin buah-buahnya. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, coba contoh Nabi SAW, beliau mengajar tauhid kepada kaumnya. Apa balasannya? Apakah mereka terima dengan baik? Tidak. Coba Quraisy menzalimi Nabi SAW, menghina Nabi SAW, dan menghina sahabat-sahabat yang ikuti Nabi SAW. Tapi apakah Nabi SAW pernah balas dengan demo misalnya, dengan kata-kata yang buruk, dengan akhlak yang buruk? Jawabannya tidak. Tapi Nabi SAW tetap sabar, tetap mengajar agar orang-orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum dapat wahyu, Nabi SAW sering ke Gari Hira, ke Gua Hira. Dan beliau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dari sisa yang dari syariat Ibrahim alaihissalam. Masih ada yang sisa dari syariat Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan beliau dapat syariat yang baru.
Dan beliau bukan orang hartawan. Yang Nabi SAW tidak pernah lihat ayahnya. Dan ayahnya pas meninggal, ayahnya juga belum punya banyak harta. Cuma ada 2 unta atau berapa, jadi sedikit. Dan Nabi SAW pernah kerja seperti pelihara kambing. Dan di zaman beliau dapat 1 dirham atau 2 dirham atau berapa, itu kurang lebih waktu itu 10 rial sehari. Itu adalah kerjaan Nabi SAW sebelum beliau dapat wahyu atau sebelum beliau usianya 40. Dan kita tetap harus lihat contoh Nabi SAW. Kesabaran beliau, keilmuannya beliau. Beliau tidak punya harta yang banyak, tapi ilmunya. Jadi itu kata Nabi SAW, innal ulama warathatul anbiya. Dan ulama adalah warisan dari anbiya apa? Ilmu, bukan harta. Dan kita harus sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Rabbul Alamin, tambah ilmuku. Baik. Dan kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan surganya untuk hambanya. Atau yang menuntut ilmu. Yang ilmu pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah akar untuk semua ibadah. Ya. Kalau tauhidnya nggak ada, walaupun orang sholat 5 waktu, walaupun orang baca Quran setiap hari, walaupun bisa umrah setiap bulan, haji setiap tahun, semua ibadah yang soleh, tapi dia berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Misalkan panggil aulia, minta tolong dari kuburan, minta tolong dari nabi, minta tolong dari malaikat, minta tolong dari jin. Jadi semua ibadah akan hancur. Jadi itu adalah syarat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Apapun namanya ibadah. Ya. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Baik. Kita sekarang lanjut. Ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang manusia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan. Itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saat ini yang minta tolong dari kuburan, minta tolong dari jin, dari dukun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmu. Baik. Tapi dengan ilmu kita juga harus menjaga adab dan akhlak. Kita harus sering lihat niatnya kita, hatinya kita. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Rabbul Alamin, ya, mudahkanlah untuk aku agar hati semangat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya tetap tenang dan tidak berubah ke jalan lain, ke maksiat, kesyirikan. Jadi itu adalah doa, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi
ila annal khalaqan unharifu an tariqa allati rassamuhallahu ta'ala. Tapi orang-orang inharifu, jadi mereka daripada siratul mustaqim, mereka pilih jalan yang lain. Yaitu adalah apa? Yang pertama, keindahan dunia. Zayyan lahum batil. Zayyana lahum batil. Jadi dosa-dosa. Nah, syaitan diindahkan dosanya untuk orang-orang yang bermaksiat. Nah, misalkan contoh, Allah Azza wa Jalla udah diharamkan khamar, yaitu minuman keras, maisar, judi, zina, dan lain-lainnya. Tapi apa yang terjadi? Zinanya udah biasa. Khamar, ya, minuman keras, orang tetap suka minuman keras. Judi online luar biasa. Tetap. Kenapa? Karena mereka lihat mau jadi kaya lebih cepat. Ya, tapi sebetulnya itu maksiat. Kalau kita pengen barokah dalam kehidupan kita dan waktunya kita, ikuti contoh Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man ata Rasul wa ata Allah." Siapa yang ikuti Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ikuti Nabi SAW, mereka tetap ikuti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtul ibadi hunafa." Ya, hunafa yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan yang berubah hatinya mereka. Jadi apa yang Allah Azza wa Jalla diharamkan, mereka jadi dihalalkan. Nah, apa Allah Azza wa Jalla dihalalkan, mereka diharamkan. Nah, Allah Azza wa Jalla dan syaitan mendakwakan untuk mereka agar mereka berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia enggak ada haknya, yaitu adalah syaitan. Jadi was-was. Tapi kita harus ingat, syaitan itu tidak paksa siapapun, tapi was-was. Jadi kita harus sering berdoa. Di surah Al-Falaq, surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang was-was dalam hatinya? Minal jinnati wan nas. Jin udah jelas. Tapi kenapa An-Nas, manusia? Apakah manusia bisa was-was? Naam. Mereka bisa. Misalkan orang-orang yang jauh dari agama. Tapi misalkan, kenapa Nabi SAW bersabda, kalau kita pilih teman-teman, harus pilih teman-teman yang bertakwa. Teman-teman yang soleh. Teman-teman yang baik. Teman-teman yang punya akidah yang benar. Jangan teman-teman atau pilih teman-teman yang bermaksiat atau jauh dari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ta'thir. Ya, efeknya ada. Kalau kita pilih teman yang baik, yang sering sholat di masjid, sering belajar ilmu agama, dan kita juga pengen. Tapi kalau misalkan kita pilih teman yang suka rokok atau nggak sholat, ya efeknya ada. Itu namanya dari fitrah manusia. Itu adalah dari fitrah manusia. Dan itu kata Nabi SAW, kita harus pilih teman yang baik, teman yang soleh. Jangan pilih teman yang jauh dari agama atau berbuat maksiat. Yang maksiat pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiriknya itu sangat bahaya. Syiriknya itu sangat bahaya. Coba dalam hadis kata Nabi SAW, ada dua orang. Ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Dan ada yang masuk surga gara-gara lalat. Kenapa? Ada dua orang duduk di jalan. Ya, ada patung sama mereka. Nah, dua orang ini jalan. Terus mereka bilang, apa? Gak ada yang bisa lewat kecuali kasih sesuatu patung ini. Ada dua orang. Satu orang tetap
tidak mau. Dia tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan dia udah ngerti itu adalah syirik. Gak boleh. Sampai paksa, walaupun lalat, walaupun ada lalat. Nah, lalat itu kecil hewannya. Tidak ada harganya. Lalat adalah, sifat lalatnya apa? Duduk di tempat kotoran. Ya. Jadi itu adalah derajat lalatnya. Tapi gimana? Ada yang nggak mau, akhirnya mereka bunuhin dia. Dan dia masuk surga. Tapi ada yang lihat, oh lalat itu cuman sesuatu yang kecil, ya udah gak apa-apa, bunuh satu terus ditaruh di depan patung ini, masuk neraka. Syirik. Itu contohnya syirik yang sangat bahaya. Yang kedua, kalau kita beribadah kepada Allah, kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menghina orang-orang yang masih bermaksiat. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW, ada seorang di zaman Nabi SAW minuman keras, sampai sahabat-sahabat pukulin. Dan mereka mulai melaknati. Kata Nabi SAW, jangan. Karena dia masih cinta Allah dan cinta Rasul. Ya, dia masih cinta Allah dan cinta Rasul, itu adalah masalah dalam hati. Nah, saat ini kalau kita lihat orang yang bermaksiat tapi masih muslim, kita nggak boleh menghina. Itu adalah dari contoh Nabi SAW. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepada kita dan orang yang bermaksiat. Nah, kalau kita menutupi aib orang lain, Allah Azza wa Jalla juga menutupi aib kita. Baik. Ya. Jadi kita harus hati-hati dari was-was. Kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjauhi dari was-was asyaitan minal jin, dari jin dan manusia. Ya, jadi itu sebabnya kenapa Allah Azza wa Jalla memutuskan mubasyirin dan mundzirin. Mubasyirin yang memberi kabar yang baik dan mundzirin. Nah, ngawasin atau menyampaikan ya kabar tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalau mereka berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil. Faba'atsallahu nabiyina mubasyirin wa mundzirin. Nah, kalau ada orang bilangnya, kok kenapa ada banyak maksiat, ada banyak musibah, kalau kita tetap misalkan ada orang masuk neraka, kenapa kita harus beribadah? Nah, itu adalah dalil. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Anbiya dari Nuh alaihissalam sampai Nabi SAW? Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutuskan Nabi-Nabi kepada kaum mereka untuk menyampaikan, pelajari, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla agar mereka tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada soal di sini. Kalau ada orang bermaksiat, yaitu adalah berbuat syirik, ya. Dan kita mau menyampaikan agar mereka tidak berbuat syirik. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita lihat contoh Nabi SAW bagaimana. Untuk dakwah kepada masyarakat atau kepada keluarga kita atau kepada teman-teman kita yang masih jauh dari agama atau mereka masih di dalam ya, percaya keramatan, percaya kuburan, yang lain-lainnya. Yang pertama, kita harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Husnul khulq. Karena Nabi SAW yang pertama sebelum dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla, beliau tetap punya akhlak yang baik. Sampai orang-orang ya, panggil Al-Amin, paling jujur. Nabi SAW adalah orang yang paling jujur. Ya, tapi beliau pun setelah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab membohongi beliau, menghina beliau. Ya, itu adalah kita harus sabar.
ya tetap beliau tetap sabar karena berapa ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ujian itu adalah apa? Untuk menaikin derajat. Ya, kalau kita kena musibah, kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong dari Allah Azza wa Jalla dengan salat, sabar dan salat. Dan ada beberapa contoh dari asatiza di Indonesia juga. Misalkan Ustaz Yazid rahimahullah. Beliau juga kena. Ya, berapa orang datang ke rumah beliau sampai berapa tahun lalu. Preman-preman itu 1.000 orang berapa hancurin rumahnya beliau. Kenapa? Karena beliau mendakwah kepada masyarakat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya dapat ujian macam-macam. Jadi kita harus siap. Jangan apa? Jangan ilmu ini. Karena ilmu tauhid adalah ya akar semua ibadah. Tauhid gak ada, semua ibadahnya hancur. Nah itu sebabnya kenapa Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu wajib bagi semua muslim untuk menuntut ilmu. Baik. Jadi itu adalah setelah orang-orang yang berubah, setelah orang-orang mulai berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla mengutus nabiyin mubasyirin mundzirin anbiya kepada kaum mereka agar mereka menyampaikan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita akan memahami ta'rif al-aqidah, ya. Akidah ma'khudhatun minal aqd, ya. Jadi akad misalkan ar-rabt, ihkam wa tawthiq. Jadi aqada, kalau ada yang bilang aqada, ya misalkan ikat, ya. Misalkan kalau kita ikat sesuatu pakai rafi atau itu namanya aqdun, ya. Jadi diikat artinya. Atau kita misalkan pakai akdun nikah. Akdun nikah artinya apa? Jadi laki-laki dan perempuan sekarang jadi suami istri. Jadi dulu mereka tidak halal, sekarang jadi halal. Akdun nikah. Ya, akdun nikah. Ya. Tapi aqidatul Islam istilahan hiya iman jazim billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Ya, itu adalah akidah yang benar. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Baik, sekarang kita menjelaskan sini. Kalau dari 5 ini arkanil iman 6. Kalau ada yang satu misalkan tidak beriman, misalkan orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kutubih, kepada rasulih, kepada yaumul akhir, tapi dia tidak ridha dengan takdir, itu bisa keluar dari Islam. Jadi orang yang tidak percaya dengan takdir, jadi kata para ulama, faqad kafara. Jadi itu melakukan kufur. Karena itu wajib untuk hamba Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk meyakini dalam semua hal ini. Nah, yang pertama iman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan kita, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Misalkan minta tolong dari kuburan, enggak ada. Atau minta tolong dari jin, minta tolong dari siapapun, ya. Itu adalah sesuatu yang udah diharamkan dalam Al-Qur'an. Udah diharamkan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah adalah Tuhan yang satu. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid yang benar. Baik, kalau ada misalkan ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, misalkan gini, wasilah juga haram. Itu adalah syirik, wasilah. Banyak orang yang minta doa atau berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah Nabi. Baik, wasilah, kita memahami dulu wasilah apa itu.
Wasilah misalkan contoh, saya mau makan. Baik. Saya mau makan, tapi saya malas keluar. Terus anak pakai apa? Pakai Gojek atau GoFood. Beli GoFood. Nah, GoFood yang driver itu nanti cari restonya. Terus dia beli makanan ini. Baik, setelah dia beli makanan itu, saya nunggu di rumah. Terus dia datang. Kirim ke rumah anak dapat misalkan beli apapun. Ya saya bayar, ya udah saya makan. Kenapa saya pakai GoFood? Kenapa? Karena saya lemah. Manusia itu dari sifat manusia. Karena anak nggak bisa keluar sendiri, malas. Kita dengar ya, kita paham dulu ini masalah ini. Baik. Anak pakai apa? Wasilah. Yaitu adalah wasilahku apa? Wasilah anak apa? Pakai GoFood. Jadi dia beli makanan untuk saya dan saya nunggu di rumah sampai beliau orangnya datang terus anak bayar. Nah, apakah Allah Azza wa Jalla lemah? Apakah Allah Azza wa Jalla tidak bisa dengar? Itu ada soal. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada siapapun seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah dari Allah Azza wa Jalla punya sifat tapi bukan sifat seperti manusia. Ya. Nah, misalkan coba lihat. Allah Azza wa Jalla tidak butuh siapapun, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla enggak butuh wasilah-wasilah, kita enggak butuh minta tolong dari siapapun. Dan Nabi SAW meninggal dunia. Beliau Nabi kita, tapi beliau juga manusia. Jangan sampai masalah ghulu. Ghulu artinya asyaddul hub. Ya. Cinta Nabi SAW kelebihan. Sampai mereka samakan Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai bilang Nabi SAW duduk di arsy atau di kursi sama Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Itu adalah kenapa kita bilangnya nih, ikuti contoh dari Nabi SAW. Quran dan Sunnah. Gak ada ilmu selain Quran dan Sunnah. Gak ada. Kata Allah dan kata Rasul. Bukan kata fulan dan kata fulan. Kecuali dari ahlul ilm yang belajar Quran dan Sunnah dan akidahnya benar. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun." Tanyalah sama orang-orang yang berilmu atau tanya dari ahlul ilm. Ahlul ilmnya siapa? Yang punya ilmu. Ya, ilmu syar'i. Jangan tanya YouTube atau Google. Jangan tanya Syekh Google. Tapi kita harus benar-benar tanya sama Syekh yang benar. Ya. Yaitu adalah contoh. Jadi kalau Anda bilang wasilah artinya apa? Dia pikirnya seperti apa? Allah Azza wa Jalla lemah. Jadi Allah Azza wa Jalla butuh wasilah agar risalah kita bisa sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi min dzalik. Itu adalah syirik. Itu sebabnya kenapa itu adalah syirik. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla udah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doain kepadaku, aku yang memberi atau kasih. Kita nggak butuh wasilah, kita nggak butuh siapa-siapa. Tapi kita tetap minta tolong langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk makhluk yang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah mentauhidkan. Ada iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain makhluk campur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersujud, ruku, berdoa, nazar. Ya, nazar artinya misalkan gini. Nazar ya. Kalau misalkan saya dapat kerja yang baik, saya akan infak 1 juta kepada masjidnya agar mereka beli atau pakai untuk apapun. Yang penting saya kasih. Itu kalau misalkan kita dapat, wajib dilakukan. Ini boleh. Yang kedua, kalau ada orang
Misalnya, kalau aku dapat kerja, nanti potong ayam depan kuburan fulan. Nah, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Nah, terus wasilah, kalau kita atau orang-orang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari wasilah Nabi SAW, itu adalah syirik. Ya, saya udah jelasin. Tapi kalau ada orang beribadah atau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah amalan-amalan soleh, itu boleh. Contohnya, 3 orang yang masuk gua, terus tiba-tiba ada batunya jatuh sampai mulutnya gua tutup. Terus mereka bilang apa? Kita nggak bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa dari wasilah amalan-amalan soleh kita lakukan. Dan mereka mulai, ya Rabbul Alamin, misalkan saya lakukan seperti ini karena engkau. Kalau amalan ini baik, bantuinlah keluar dari gua ini, dari musibah ini. Dan akhirnya 3 orang yang berdoa, pelan-pelan batunya geser, akhirnya mereka bisa keluar. Jadi kalau kita punya amalan soleh, atau misalkan kita berbuat sesuatu yang baik, tanpa ria, tanpa apapun, kita boleh berdoa, ya Rabbul Alamin, kemarin saya misalkan memberi air untuk jemaah di masjid karena engkau. Ya Rabbul Alamin, kalau saya lakukan ini karena engkau, bantuilah keluar dari musibah ini. Misalnya, itu boleh. Tapi kalau ada, ya Rabbul Alamin, saya berdoa dari fulan-fulan gini, ya itu adalah syirik langsung. Jadi itu tidak boleh masuk makhluk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal malaikah, ya. Kita harus beriman kepada malaikat juga. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Jadi malaikat, Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat dari cahaya dan iblis dari api. Dan iblis bukan dari malaikat. Karena malaikat sifatnya apa? Mereka tidak punya syahwat atau mereka tidak punya hawa nafsu. Tapi iblis dia punya. Manusia punya. Misalkan hawa nafsu, coba. Kalau kita lihat, ada yang halal, ada yang haram. Nah, kita sekarang ada pilihan. Mau yang halal atau yang haram. Kalau yang halal ya halal. Tapi ada pilih yang haram ya jadi dapat dosa dari Allah SWT. Kecuali kalau orangnya bertobat kepada Allah SWT. Jadi kenapa iblis mengingkari bersujud kepada Adam AS? Nah, itu sujudnya bukan sujud beribadah. Tapi itu adalah sujud untuk menghormati Adam AS. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam AS dari tanah. Dan iblis kata, kenapa aku bersujud kepada makhluk yang engkau menciptakan dari tanah? Jadi akhirnya Allah Azza wa Jalla fa'anta rajim. Nah, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rajim itu lempar dari kebaikan. Jadi rajam, lempari dari kebaikan. Baik. Nah, jadi kita harus beriman kepada malaikat. Wa kutubih. Kitab-kitab Allah Azza wa Jalla itu kutub samawiyah. Kutub atau kitab-kitab yang dari samawi, dari langit. Ya. Taurat itu adalah dari langit. Zabur adalah dari langit. Injil dari langit. Dan Quran dari langit. Itu namanya kutub samawiyah. Kutub dari langit. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada nabi-nabi. Tapi yang kitab paling sempurna adalah Al-Quran. Dan itu adalah challenge. Allah Azza wa Jalla kasih challenge kepada orang-orang yang tidak beriman. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu masih berubah, tidak meyakini, marilah bawa surat seperti
saya menurunkan. In kuntum shadiqin, agar kamu jujur. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alun fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Takutlah dari neraka dan bahan bakar adalah manusia dan batu. Manusia yaitu orang-orang kafir. Tapi batunya apa itu batu? Batu adalah patung yang mereka bikin pakai batu-batu. Nah, mereka adalah jadi bahan bakar. Ya. Dan kita harus meyakini dalam semua kutub, tapi kitab untuk kita, untuk umat Muhammad SAW adalah Al-Quran. Jadi kita nggak boleh ikuti kitab-kitab selain Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa berubah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa rasulihi, yaitu adalah semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita harus meyakini dan mengimani semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan hari akhir itu terjadi. Dan qadar khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, baik. Di sini adalah banyak orang yang bermasalah dengan takdir. Nah, takdir Allah Azza wa Jalla udah menulis di Lauhul Mahfuz, tidak bisa berubah. Kalau ada jadi orang yang kaya, ya tetap dia akan dapat seperti itu. Kalau ada orang lahir dan dia jadi orang miskin, ya tetap orang miskin. Kita harus terima apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la'azinannakum." Kalau kalian berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla akan menambah. Jadi kuncinya apa? Kita berterima kasih atau kita bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ada punya sifat qanaah. Sifat qanaah, Sifat qanaah. Ya, puas. Kita ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berubah. Kenapa aku miskin? Kenapa aku tidak punya, orang ini punya, aku nggak punya? Ini nggak boleh seperti itu. Itu kata-kata kufur. Tapi kita bersyukuri. Coba, kalau orang yang bersyukuri itu demi Allah, dia akan dapat barokah dalam hidupannya. Walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin. Ya. Dia akan dapat bahagia. Bismillah. Lihat contohnya. Tadi Nabi SAW, bagaimana beliau? Hidupannya beliau bukan orang hartawan. Miskin sampai berapa hari tidak ada makanan di rumah. Tapi beliau tetap sabar. Dan sahabat-sahabat juga ikuti sabar. Sampai ada sahabat, ya, beliau dengar dari Nabi SAW, ada seorang dari Ahlul Jannah akan masuk masjid. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Tapi sahabat ini setelah dengar, pengen pergi ke rumahnya orang ini. 3 malam dia inap. Sampai sama sekali belum pernah lihat dia qiyamul lail. Enggak pernah. Ibadah cuman ibadah saja, ibadah biasa. Enggak ada tambahan dalam ibadahnya. Terus setelah itu dia tanya, saya sebetulnya enggak lihat apapun dari antum. Enggak ada tambahan dari ibadah. Terus kenapa Rasulullah SAW bersabda seperti itu, atau kata antum dari Ahlul Jannah? Dan kata orang, wallahi sebetulnya ini adalah yang antum lihat. Seperti antum lihat. Tapi kalau saya tidur, tidak ada apapun di dalam hatiku. Iri hati, atau saya enggak iri, atau saya tidak punya hasad, atau tidak punya sesuatu dalam hati kepada orang lain yang buruk. Hati aku ya bersih sebelum saya tidur. Nah, itu sebabnya mungkin kenapa Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ya. Jadi artinya kita terima apa yang kita dapat dari Allah Azza wa Jalla
tentang takdir, baik dan buruk. Kalau misalkan orang hamba Allah Azza wa Jalla, ya orang yang beribadah, ya kemarin saya baca, ada orang tanya, kok temanmu Masya Allah rajin ibadah, saleh, tapi kenapa miskin? Dan kata temannya ini, karena Allah Azza wa Jalla janji surga bukan dunia. Ya, coba sekarang kita lihat tentang kadar takdir yang banyak orang tidak mau terima. Nah, jadi ini di sini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, daripada mereka terima takdir yang baik atau buruk, atau misalkan mereka dapat musibah, daripada bersujud, berruku, mereka pergi ke dukun. Apa yang terjadi? Buruk sama buruk. Makhluk minta tolong dari makhluk. Dukun-dukun di bumi ini, mereka nggak tahu di dalam bumi ada apa. Di dalam bumi ini berapa kilo emasnya di mana-mana. Gimana dapat batu baranya dia. Ini tentangnya masalah itu nggak tahu. Terus bagaimana dia kasih solusinya? Dan dukun-dukun juga nggak tahu ada apa di langit. Nah, kenapa dukunnya adalah orang kufar? Karena syarat untuk jadi dukun adalah yang pertama menghina Al-Quran. Ya, itu adalah pertama. Yang kedua, tapi sebelumnya ditinggal sholat. Jadi seorang dukun syarat pertama nggak boleh sholat. Jadi ditinggal sholat dan ibadah lain-lainnya, itu adalah syarat dukun yang mau jadi dukun. Atau misalkan buang Quran di tempat kotor, atau tulis ayat Quran dengan darah haid. Ada seperti itu. Yaitu sahabat Nabi SAW bersabda, haddu sahir saif. Jadi hukuman dukun adalah potong lehernya sampai pisah kepalanya dari jasadnya. Kenapa? Karena dukun-dukun itu adalah musibah. Mereka suka mengganggu orang-orang. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus terima apa yang terjadi. Ya, dari takdir baik dan buruk. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, alhamdulillah. Dan minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karena itu adalah ujian. Nah, saat ini dimanapun ya ada ya, musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifat muslim, walaupun kita tahu ada orang buruk-buruk seburuknya, akhlaknya buruk, orangnya sangat buruk, tapi kita nggak boleh benci atau menghina. Misalkan saat ini ada berapa contoh anggota DPR, ya orang-orang suka menghina mereka. Itu haram, gak boleh, dosa. Walaupun mereka lakukan hal-hal yang sangat buruk, tapi kita tetap tidak boleh menghina, tidak boleh membenci, tidak boleh kata-kata yang kotor. Tapi kita kalau bisa tutup aibnya mereka, kita tutupi aja. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah kepada orang-orang seperti itu. Ya, misalkan ada satu anggota DPR sekarang setelah terjadinya lagi umrah, tetap menghina. Tapi saya bilang, jangan. Wallahi mungkin pertama kali dia pergi ke umrah, gak tahu Allah mungkin akan buka hatinya. Mungkin Allah memberi hidayah kepada dia. Karena hidayahnya ada berapa macam. Sampai orang ada yang bilang, ya Tuhan, kalau engkau benar-benar baik, kasihlah jalan yang benar. Ternyata dia seorang suka narkoba, suka kayaknya seperti geng di Amerika. Dia masuk penjara dan dia dapat Islam di dalam penjara. Jadi dia masuk Islam dalam penjara.
Jadi kita nggak boleh menghina orang-orangnya karena masalah hati kita nggak tahu. Sampai orang yang mau meninggal dunia, orang hidupnya seperti orang kafir. Tapi berapa menit sebelum meninggal dunia masuk Islam sebelum mereka lihat malakal maut, terus baru meninggal dunia. Ya, jadi itu sebabnya kita nggak boleh menghina dengan nama khusus. Tapi kita bilang gini aja, siapa yang berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla akan masuk neraka. Dan siapa yang tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia masuk surga. Masuk surga. Nah, jadi itu adalah poin-poin yang sangat penting. Ya. Nah, wasail mathabata min umur gaib. Jadi umurul gaib itu ada ilmu gaib yang kita tidak mengetahui. Kita tetap harus beriman. Kita harus beriman. Ya. Jangan sampai kita tanya atau berubah dengan dalam keyakinan. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini semua yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW menyampaikan ke kita. Baik. Baik. Nah, kenapa itu adalah nama aqdo atau akidah? Karena itu adalah tentang masalah akidah. Ya, masalah akidah yakni aqd, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahmadul Aqidah Islamiyah, ya. Ya. Jadi akidah itu adalah, atau akidah Islamiyah, akidah yang benar adalah wajib. Ya, itu adalah fard untuk semua orang yang beriman kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu semua halnya. Ya. Nah, kita harus tahu Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang benar. Ya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla diampuni semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hapusin dosa-dosanya. Dan kata Nabi SAW pas beliau kirim Muaz bin Jabal ke Yaman, ya, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitabi falyakuna awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah taala wa yuwahhidu Allah taala. Yang pertama kita harus menyampaikan adalah ilmu pertama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah dari ajaran Nabi SAW. Ya. Nah, coba ini adalah ilmu yang pertama. Ya. Kalau ada yang misalkan tidak paham ilmu akidah tapi dia langsung belajar ilmu fikih, ya itu adalah salah. Jadi itu adalah sesuatu yang kita nggak boleh. Yang pertama kita harus mulai dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dan kata Qurtubi rahimahullah taala, semua imam, ya, dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama salaf, mereka setuju. Yang pertama, kita harus mulai dari apa? Menuntut ilmu, yaitu dari ilmu tauhid. Adalah ilmu tauhid. Ya.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla menutus nabi-nabi sebelumnya, ya, kepada kaum-kaum mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga tanya sama Muaz bin Jabal, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah kamu tahu hak Allah Azza wa Jalla ada apa atas hambanya? Qultu wallahu rasulullah alam, qal haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah dari ajaran Nabi SAW. Dan itu adalah dari aturan Islam. Nah, jadi siapa mau masuk surga, ya itu adalah kuncinya untuk apa? Yang kunci pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi itu adalah pelajaran kami hari ini, malam ini. Dan insyaallah taala minggu depan kita akan lanjut dari mungkin dari halaman 18, ya, kita akan memahami dari sini. Baik, masih ada 10 menit. Saya akan memberi nasihat sebelum kita selesai. Para semua tulab di sini. Yang pertama, kalau untuk menuntut ilmu itu kita tetap harus sabar. Ya, harus sabar. Jadi mungkin ada di sini, ya mungkin merasanya masih, ya gimana, masih susah, bahasa Arabnya susah. Saya punya murid di pondok, beliau usianya 60 tahun. Dan beliau rajin belajar. Yang mungkin agak slow tapi tetap semangat. Dan kemarin saya dengar dari salah satu para ulama, itu kalau ada yang mau menuntut ilmu tidak ada usia. Jangan bilang aku nggak bisa. Jangan bilang hafalanku lemah. Tapi kita harus semangat. Dan hari ini Anda tanya, Ustadz, bagaimana kita bisa menuntut ilmu dengan niat yang baik agar kita tidak kena atau cinta dunia masuk dalam hati kita. Dan saya bilang yang pertama doa kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun kita lakukan, yang pertama kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Yang kedua, kita semangat. Ya. Ilmunya tetap harus banyak sabar. Berapa ulama kita kalau baca sejarah-sejarahnya, berapa tahun mereka menuntut ilmu, berapa tahun mereka duduk di halaqah, tidak berubah, tetap menuntut ilmu. Harus sabar. Harus sabar. Dan siapa yang menuntut ilmu karena dunia, dan demi Allah mereka tidak akan dapat barokah atau merasa barokah di dalam hidupan mereka. Dan lingkungan mereka, wa iyadzubillah, jadi sama orang-orang yang
ahlul kalam atau yang cinta dunia. Jadi kita harus sering berdoa. Kita harus sering berdoa dan kita harus pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang punya akidah yang benar. Dan teman-teman yang menghormati orang lain. Ya, jadi walaupun ada yang benci misalkan bilang Wahabi atau apa, menghina, kita tetap berdoa. Kita nggak boleh menghina. Tapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ajaran Nabi SAW. Itu adalah dari ajaran Nabi SAW. Ya. Kalau kita sering menghina atau balas buruk sama buruk, itu bukan dari ajaran Nabi SAW. Itu bukan dari ajaran Nabi SAW. Nah, bagaimana beliau setelah Quraisy mulai menzalimi Nabi SAW? Misalkan Ahlul Yasir menzalimi sama Quraisy, kata Nabi SAW, isbiri ala Yasir, fa'alaikumul jannah. Sabar ya Ahlul Yasir, dan surga adalah jadi untuk antum. Mereka nggak demo, nggak protes, tapi sabar dan berdoa. Ya, kita nggak usah demo, kita nggak usah apa-apa. Kata Nabi SAW, walaupun ada kepala negara, walaupun ambil hartanya kita atau pukulin punggungnya kita tetap harus taat. Kita nggak boleh menghina siapapun atau bikin meme atau apa, itu nggak boleh. Itu semuanya haram, nggak boleh. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang seperti itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran yang benar. Karena Nabi SAW tidak pernah menghina siapapun. Dan coba Nabi SAW setelah beliau masuk Makkah dengan 10.000 orang mukminin dan mukminat, beliau tidak menghina siapapun, tapi beliau langsung dimaafkan yang menzalimi beliau. Sampai Wahsy, sampai istrinya Abu Sufyan yang buka dadanya Hamzah radhiyallahu taala anhu, itu pun Nabi SAW dimaafkan. Karena mereka masuk Islam setelah Fathul Makkah. Abu Sufyan dan istrinya. Mereka dapat hidayah, padahal mereka yang musuh paling besar. Hinda. Yang lakukan yang sesuatu yang paling buruk sama jasadnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Itu pun Nabi SAW dimaafkan. Itu adalah contoh dari Nabi SAW. Ya, kalau kita benar-benar cinta Rasul, ikutilah sunnahnya beliau, pelajarannya beliau. Jangan ikut-ikutan hawa nafsu atau emosi. Tapi ikutilah contoh Nabi SAW dan apa yang beliau sampaikan ke kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk semuanya yang menuntut ilmu, dan semoga Allah Azza wa Jalla tambah berkah dalam waktu kita dan dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita baca doa kata majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.